Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 102,3 Maros FM dari Maros untuk Indonesia. Selamat siang pendengar setia Maros FM dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya Mila kembali hadir menyapa Anda ya pendengar di gelaran program acara Centang Biru ya, yang setiap seminggu 2 kali diadakan di Maros FM. Dan program siaran ini kita akan mengulik cerita dari pelaku UMKM, pokoknya yang pengen terjun nyemplung ke dunia berwirausaha, pengen punya usaha sendiri khususnya di Kabupaten Maros. Disinilah kita akan mendapat cerita dari pelaku UMKM dan juga inspirasi-inspirasi yang akan kita dapatkan di Centang Biru ini. Dan ya pendengar, kali ini ya di penanggalan 2 Juni 2025 hari Senin, kita kedatangan narasumber yang tentunya ini beliau sudah berkecimpung di dunia UMKM-nya, khususnya F&B Kak ya, yang untuk makan-makanan gitu di Kabupaten Maros. Ada Kak Akbar Tanjung, owner dari Dapur Empat Putri. Kita sapa-sapa dulu pendengar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Mila. Iya, baik-baik Kak. Baik-baik Ji. Sehat selalu. Alhamdulillah. Baik pendengar, Kak Akbar akan sebentar kita bisa mengetahui ya pendengar kilas balik di balik usaha yang sudah Kak Akbar tekuni, khususnya untuk di Kabupaten Maros sendiri. Dan tema hari ini akan Mila bawakan yaitu orderan telat pelanggan ngamuk. Waduh, ini berarti kita bercerita tentang drama-drama yang terjadi ketika menjalankan usaha Kak ya? Iya betul Kak. Oke. Kan itu memang sudah menjadi apa ya? Ya sudah biasa Kak ya, di dunia usaha kita tidak boleh terlambat, harus disiplin supaya pelanggan tidak kabur. Betul. Iya. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut pendengar, kita bertanya dulu, yang menginspirasi usaha Kak Akbar ini untuk memulai usaha kuliner ya, itu apa dan kapan? Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat pendengar Maros FM, dimanapun Anda berada, terima kasih atas waktunya. Kami Dapur Empat Putri memulai usaha itu 2022. Jadi sudah berlangsung kurang lebih 3 tahun. 3 tahun ya. Kami memulai usaha itu di saat kami tinggal di daerah yang sangat dalam, agak jauh dari perkotaan. Oh, di mana Iya, Kak? Moncong Loe. Waktu itu. Aduh, iya, cukup dalam Kak ya, jauh dari perkotaan. Jauh, iya. Ya. Jadi keluar pun itu gelap. Jadi memang kalau sudah masuk sore itu rawan ke daerah situ ya. Iya. Betul. Dan pagi harinya itu kalau kita butuh makanan itu agak sulit, jadi mesti harus keluar. Betul. Nah, di saat itu istri kebetulan juga ada keahlian memasak. Iya. Disitulah kita mulai. Tapi sebelum memulai usaha kuliner, apa bidang yang ditekuni Kak, khusus di dunia kerja? Saya dulu adalah distributor produk herbal. Jadi banting setir ini Kak ya istilahnya, atau masih juga? Masih juga. Masih. Tapi dibarengi juga dengan usaha kuliner yang dijalankan tahun 2022. Oke. Kalau Kak Akbar bisa bercerita ini ke pendengar Maros FM, bagaimana perjalanan awalnya merintis atau membangun Dapur Empat Putri? Apakah langsung ramai pelanggan atau apakah ada tantangan besar untuk memulai usaha di tahun 2022? Dimana kita tahu nih di Maros banyak sekali ya Kak ya, orang yang sudah memulai usaha kuliner. Betul. Silahkan Kak Akbar. Iya, terima kasih Kak Bella. Waktu itu di tahun 2022 itu memang waktu itu Moncong Loe masih sepi. Iya. Masih sepi, jadi kuliner waktu itu masih rada-rada belum terlalu banyak ya. Belum terlalu banyak. Jadi inilah kesempatan saya mengambil peluang ini. Kebetulan juga istri ada keahlian, jadi kita gabung, istri memasak, saya keahlian memasarkan. Iya, jadi saling melengkapi Kak. Saling ya. Iya. Terus bagaimana lagi Kak? Kemudian waktu itu inspirasi kedua adalah kebetulan kan pekerjaan saya kan distributor Ji, artinya banyak waktu di rumah Ji. Iya. Ya,
itu pun kalau ada orderan baru saya layani. Betul. Nah, di lain sisi itu kalau belum ada orderan, saya manfaatkan bantu istri untuk mengembangkan usaha kuliner ini. Iya, tapi ini yang Mela penasaran kok bukan istrinya yang jadi owner kan? Justru Kak Akbar ya, tapi berarti istrinya itu yang berkontribusi di balik dapur ya Kak? Di balik dapur, ya. Otaknya saya. Iya, betul. Yang mengembangkan sampai sekarang bisa dikenal halayak luas Kak Akbar. Iya. Oke, kalau bisa dijelaskan juga, diceritakan di pendengar Maros FM, usaha kuliner ini makanan apa jenisnya Kak? Terus sekarang lokasinya, usahanya di mana? Iya, baik Kak. Sekarang produk kami itu sejak dulu memang kita bergerak di makanan berat. Jadi utamanya fokus di sarapan pagi. Iya. Karena kendala kami selalu itu di waktu pagi. Kan kita jauh, jadi untuk mengakses makanan-makanan pagi itu sarapan itu kita harus keluarnya itu sekitar 1 kilo 2 kiloan, dan itu jauh ya. Iya. Ya, jadi saya lihat kondisi waktu itu dekat-dekat di perumahan kami itu belum ada yang jual ini, belum ada yang jual nasi kuning, belum ada jual gado-gado, belum ada jual songkolo. Ya itulah, dari situ saya memulai dulu. Yang saya jual adalah nasi kuning. Nah, setelah itu berlanjut saya kejar gado-gado. Kebetulan saya sendiri adalah penikmat dan sangat suka sekali namanya gado-gado. Iya, dimanapun seluruh penjual gado-gado yang ada di Makassar itu sudah saya datangi. Jadi, aduh iya betul. Itu yang saya dalami. Oh, bagaimana dia meracik, bagaimana dia menjual, itu akan saya bawa ke Moncongloe karena di Moncongloe waktu itu belum ada penjual gado-gado di sekitar saya. Jadi bisa dibilang Kak Akbar yang pertama? Ya, di sekitar situ. Oke. Jadi emang gitu pendengar ya, kalau kita mau mulai utamanya dalam usaha kuliner, harus mencicipi dulu banyak makanan yang mau kita jual, supaya kita tahu konsumen itu maunya seperti apa. Betul sekali Kak, ya. Nah, kalau kita berbicara tentang tujuan berwirausaha nih Kak, pastinya kalau orang tahu nih Kak Akbar sudah mulai usaha, itu pastinya orang bertanya-tanya akan menciptakan lapangan kerja Kak atau bagaimana. Terus menurut Kak Akbar nih, seberapa penting bagi Kak Akbar itu menciptakan lapangan kerja bagi orang yang memulai bisnis seperti Kak Akbar ini? Iya, baik Kak. Sebenarnya tujuan utama kita membuka usaha kuliner di Moncongloe ini adalah itu tadi, menciptakan lapangan kerja. Karena saya pikir kami dalam status keluarga besar ini masih banyak kasihan keluarga kami itu belum ada pekerjaan. Jadi semoga dengan adanya usaha yang kami rintis ini, kami satu persatu bisa membantu keluarga besar kita ajak untuk menghasilkan, gitu, bantu keluarga ceritanya. Apalagi sekarang memang kondisi ekonomi tidak begitu, tidak signifikan juga. Jadi dimulai dari skala kecil keluarga dulu Kak ya. Oke, kalau melihat dari bisnis Kak Akbar dari tahun 2022 ke tahun 2025 dengan Kak Akbar tadi memaparkan gitu ya, menawarkan juga berbagai menu bisnisnya, itu ada gado-gado, nasi kuning, terus apalagi songkolo. Terus bagaimana cara Kak Akbar, apakah setiap hari itu memang itu menu yang disediakan atau ganti-ganti gitu Kak? Iya, baik Kak. Jadi 2022 itu hanya nasi kuning. Nah, jadi setelah tahun 2023 kami mengalami kendala di bulan Ramadan. Iya kan bulan Ramadan kan tutup. Iya, karena ada kan makanan. Fokusnya di sarapan Kak ya. Iya, betul. Jadi kalau tutup nggak ada omset. Iya, betul. Nggak ada yang bisa dikasih jajan anak-anak. Nggak jalan juga ya. Ya, nggak jalan juga. Dapur propertinya nggak jalan. Jadi kami mengikuti tren. Oh, yang viral ini kue. Jadi kita kejar lagi kue. Kita buat kue. Iya. Jadi berkembang lagi produk kami siapkan kue-kue tradisional. Untuk takjil.
Jadi jalan. Iya, karena memang kalau usaha kuliner kita nggak bisa stuck di satu menu. Satu menu. Iya, betul. jadi harus bervariasi mengikuti perkembangan Perkembangan di situ ya. juga yang ada. Jadi kalau bisa dibilang ini usaha Kak Akbar di rumah saja atau ada ruko atau stand khusus untuk menjajakan Di rumah saja Kak. kuliner? Oh, jadi via online Kak ya? Via online. Iya. Dari 2022 sampai sekarang Kak? Sampai sekarang, 2012 sampai sekarang. Oke. Jadi buat pendengar mungkin ada yang penasaran atau mau bertanya nih khususnya sama Kak Akbar, boleh banget kita gabung ya. Nanti langsung aja WhatsApp di WA-nya Maros FM di 0853 9898 9948. Boleh mau bertanya kapan mulai usaha, terus mungkin ada juga bertanya kenapa kok dinamakan dapur 4 putri. Pasti putrinya ada 4 ini. Oh gitu. Iya betul. Iya ya pendengar. Jadi memang nama suatu usaha itu juga apa ya, pasti membuat daya tarik juga bagi pembeli ya Kak. Betul ya. Dan gampang diingat juga. Jadi seperti itulah ya pendengar. Lalu untuk inovasi ke depannya ini Kak, apakah ada rencana untuk mengembangkan menu baru atau ada inovasi produk atau akan ada menu baru yang akan dijual di Dapur 4 Putri? Iya, betul sekali Kak. Kayaknya ke depan kami ini selalu berinovasi, terutama di bagian sarapan. Inovasi kami berikut ini adalah kita akan meluncurkan produk namanya nasi cel. Apa itu Kak? Nasi pecel. Oh, disingkat gitu ya. Kemudian kita akan luncurkan juga produk baru namanya naspal, nasi paleko. Oh. Ya, ini memang bisa menjadi daya tarik juga Kak ya. Apalagi bagi kaum muda seperti Mela, seperti ya semua Gen Z pasti kenapa kok namanya naspal, kenapa namanya kok nascel gitu. Itu juga bisa menjadi daya tarik ya Kak bagi pelanggan untuk mungkin pertama mungkin penasaran dulu tapi langsung order seperti itu. Nah ini Kak, sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, pertanyaan yang mau Mela sampaikan ke Akbar ini, apa yang membuat Kak Akbar yakin untuk bisnis kuliner ini? Yang membuat saya yakin Kak, karena kuliner ini kan makanan. Ini makanan kan kebutuhan mendasar bagi setiap manusia. Tanpa makan kan kita tidak bisa hidup. Tidak bisa beraktivitas juga. Dan saya juga yakin bahwa bisnis ini akan bertahan. Akan bertahan dari zaman ke zaman karena kuliner itu kan selalu dibutuhkan. Betul. Ya, yang kedua kuliner makanan cepat habis. Repeat order ceritanya. Jadi tingkat pesanannya itu tinggi. Kalau habis besok pesan lagi. Beda kalau saya jual produk panci, kalau saya kasih panci besok tidak bisa lagi. Iya, mungkin nunggu rusak. Iya itu. Nunggu waktu lama. Memang kalau makanan pergerakannya cukup cepat ya Kak. Iya betul. Jadi kalau bisa dibilang Kak Akbar dari 2022 mulai bisnisnya online, jadi fokusnya pemasarannya di mana ini Kak? Masih sekitar Monconloy Kak. Masih sekitar, tapi lewat media sosial bisa ya? Bisa. Kalau misalnya ada yang mau order. Ya, sekarang kami mau buka merchant di Gojek, Grab. Iya ya, karena memang sudah mulai masuk ya sekarang di daerah Monconloy cukup ramai. Betul. Karena kalau Mela lihat, karena sering juga lewat di area Monconloy tahun 2002 itu memang sepi banget. Sekarang sudah ramai Kak. Iya, karena banyak juga perumahan Kak ya. Betul. Yang dibangun daerah sekitar Monconloy. Oke. Kalau memang orang berusaha mau berkecimpung di dunia usaha itu harus yakin ya Kak sama bisnis kulinernya. Lalu seperti yang kita ketahui nih pendengar, mungkin juga Kak Akbar punya strategi khusus yang bisa diceritakan di pendengar untuk menjaga cita rasa dan kualitas produknya tetap konsisten dan banyak atau mengulangi repeat order, itu seperti apa Kak strateginya? Strateginya tidak banyak sih, cuma saya pribadi kalau mengembangkan produk itu saya cicip dulu. Jadi apa yang saya cicipi itu akan saya berikan ke pelanggan. Iya, jadi istilahnya kita menempatkan diri sebagai konsumen. Saya tempatkan diri saya sebagai konsumen. Setelah itu saya baru memberikan ke orang lain ya. Jadi rasa itu yang pertama Kak. Yang kedua, dalam mengolah makanan itu saya usahakan semuanya lagi fresh dan apa istilahnya semuanya steril.
Iya. kebersihan. Karena memang itu yang harus dijaga Kak ya. Apalagi makanan kan usaha yang Apa ya? langsung dimakan, Betul. jadi langsung dirasakan itu rasanya. Iya betul. Sampai-sampai Kak, saya usahakan ini di label halal. Oh iya. Sudah berlabel halal. Oh, jadi memang ini supaya meyakinkan lagi Meyakinkan ke lagi ke pelanggan-pelanggan kita. Ya, betul. Jarang memang Kak ya ada, mungkin sekarang banyak, tapi ini juga menjadi poin plus bagi para pelaku UMKM khususnya di usaha kuliner, harus menempatkan diri sebagai konsumen dulu. Harus. Iya, sebelum menjajakan menu-menunya. Iya, keren lah. Iya, Iya, karena betul. kan banyak juga yang rasanya itu ya bisa dibilang kurang lah Kak. Jadi orang nggak mau repeat order gitu. Betul. Nah, itu strateginya ya pendengar, menjaga cita rasa produknya tetap fresh, apalagi sudah melalui label halal ya Kak. Sudah. Jadi itu bisa menambah poin bagi para pelanggan untuk repeat order. Oke pendengar, masih ada beberapa pertanyaan dan cerita Kak Akbar tentang usahanya di Dapur Empat Putri. Tentunya masih di Centang Biru. Mela akan kembali selepas beberapa tembang berikut ini. Buat yang mau bertanya langsung aja WA di Maros FM ya. Mela tunggu sampai pukul 2 nantinya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 102,3 Maros FM dari Maros untuk Indonesia. Masih di 102,3 Maros FM dari Maros untuk Indonesia, pendengar. Masih di Centang Biru juga bersama Kak Akbar Tanjung, owner dari Dapur Empat Putri. Nah, pendengar, setelah tadi kita tahu ya usaha kuliner Kak Akbar ini menjual menu-menu apa saja dan strategi apa saja yang dilakukan Kak Akbar untuk tetap menjalankan usahanya dari tahun 2022 sampai sekarang. Nah, sekarang nih pendengar, kita bertanya tentang tantangannya ya, apalagi kalau kita lihat dari nama usahanya Empat Putri ini berarti cukup menjelaskan bahwa beliau punya putri 4. Tentunya nih Kak, kalau menjalankan usaha apalagi di rumah saja ini, masih di rumah saja, ada keluarga kecil Kak Akbar dan tentunya anak-anak yang jumlahnya 4 ya. Tadi Mela juga sempat bercerita dengan Kak Akbar, jaraknya cukup dekat. Bagaimana ini Kak membagi waktu antara bisnis dan juga keluarga? Ya, baik Kak Mela, sahabat pendengar Maros FM. Bisnis kuliner yang kami geluti ini untuk membagi dengan keluarga, jadi kami memulai usaha itu harus bangun di awal pagi, jam 2. Iya. Ya. Iya. Kapan kalau anak-anak sudah bangun, jam bangunnya anak-anak itu kan biasanya jam 7, jam 8. Iya, sekitar jam itulah Kak. Ya, Iya. kapan mereka sudah bangun, habis sudah. Nggak bisa mikir lagi. Bisa bergerak kemana-mana. Betul. Ya, yang satu minta susu, yang satu minta makan, yang satu mau dimandiin, yang satu mau dilayani makanannya, ya sudah. Jadi saya sama istri harus bangun jam 1:30. Untuk prepare ya Kak ya? Prepare-nya. Betul sekali. Apalagi jaraknya cukup dekat ya Kak? Ya. Strategi kedua saya membagi waktu dengan keluarga adalah saya setiap hari Senin libur. Oh, jadi operasional usaha usaha Dapur Empat Putri dari hari Selasa sampai hari Minggu. Selasa sampai Minggu Kak ya. Jadi Senin libur full untuk keluarga. Betul sekali Kak. Karena kalau udah libur pasti kewalahan juga Kak ya. Apalagi prepare-nya dari jam 1:30. 2, betul. Dan juga kalau anak-anak itu pendengar ya, kita nggak bisa prediksi kapan mereka mau tidur siang. Bahkan ada juga yang nggak tidur siang kayaknya Kak ya. Ada. Oke, kalau seperti itu pastinya dari Kak Akbar dan istri punya komitmen ya untuk memulai usaha. Kita memang harus komitmen dari jam berapa, terus jam operasionalnya, dan juga untuk membagi usaha antara keluarga dan bisnis itu cukup menjadi tantangan juga Kak ya. Betul. Kalau bisa diceritakan juga nih Kak di pendengar, untuk menjalankan bisnis usaha kuliner itu yang pertama pastinya saat memulainya belum sebanyak sekarang orderannya, itu bagaimana sih Kak? Gimana Kak? Yang maksud Mela tantangan terbesar. Tantangan terbesar. Menjalankan usaha di awal-awal pastinya kan
tidak banyak Betul. yang tahu dapur Empat Putri dan tidak seluas sekarang lah ya Kak. Apalagi daerah Moncongwe kan seperti Maros yang banyak, yang banyak orang-orang lalu lalang pesan kiri kanan, apalagi lewat online di Maros sudah cukup terkenal. Kalau di Moncongwe kan belum saat dulu Kak. Ya dulu. Nah, bagaimana cara Kak Akbar menanggulangi sisi emosionalnya, mentalnya sebagai pengusaha? Betul. Pasti kan ada orang yang, aduh sudah mi deh, nggak jalan mi lagi nih. Nah, kalau Kak Akbar bagaimana menanggapi hal tersebut? Ya, betul. Jadi saya ini kan sudah kalau bergelut di bidang bisnis itu, utamanya di bidang pemasaran, sudah saya mulai 2010. Jadi sudah senior lah ya? Tidak juga. Maksudnya sudah lama Kak ya? Jadi mentalnya mungkin terbentuk dari situ. Jadi istri sebenarnya sudah lama mau berhenti karena kalau tidak laku kan rugi kita. Iya betul, apalagi kalau makanan Kak ya? Iya betul, tidak laku di awal-awal, tantangannya apa istilahnya? Capek juga masaknya. Iya betul, sudah banyak dibuat tapi sedikit pembeli 2 atau 3 orang. Betul. Ya jadi kadang-kadang istri itu berhenti dulu, nanti bila lagi ada modal baru buka lagi. Jadi saya bilang, ya namanya bisnis itu konsisten jadi dibutuhkan. Bikin sedikit-sedikit saja, yang penting konsisten. Jadi saya selalu motivasi istri, kalau kita memulai usaha itu yang harus kita pegang adalah konsistensi. Betul. Karena kalau mungkin berhenti di tengah jalan dapur Putri enggak seluas sekarang deh kayaknya Kak ya. Iya insya Allah Kak ke depan. Iya, selain itu nih Kak, apalagi bisnisnya Kak Akbar ini itu melalui online Kak ya? Betul. Lebih ke online, jadi bagaimana itu Kak mengatasi ada kendala seperti sepinya pesan via WhatsApp seperti tadi sudah dikatakan. Terus menghadapi pelanggan yang komplain nih Kak, karena kan itu di judulnya tadi itu pelanggan pelanggan komplain. Nanti lari itu semua. Orderan telat, pelanggan ngamuk. Nah, bagaimana itu Kak cara menanggapi pelanggan yang komplain? Betul. Jadi di awal-awal itu kan begitu tantangannya sepi pembeli. Sehingga 2023 sampai 2024 itu kita sudah mulai terkenal. Banyak yang tahu ya. Jadi sudah terbranding artinya pelanggan sudah banyak. Nah, tantangan berikut kami adalah melayani pelanggan yang banyak ini. Jadi kadang kalau pagi-pagi itu sudah kita prepare jam 6, sudah banyak orderan masuk. Itu yang bikin yang mana dilayani. Istri kan yang meramu, meracik, saya yang antar. Kadang saya juga yang mengulek kacang. Jadi kalau itu semua kita layani, belum satu dilayani, yang satu lagi minta kenapa terlambat datang. Karena kan saya waktu itu 2023-2024 itu saya yang kerja, saya yang antar. Jadi cukup keteteran juga Kak ya. Jadi di waktu mengulik saja kacang itu butuh setengah jam. Betul. Belum lagi diantar, ada lagi pesanan masuk. Nah, jadi ditungguin dulu, dibuat lagi. Nah, itu yang bikin lama, jadi pesanan yang pertama tertahan. Iya, betul. Nah, itu yang mengamuk. Iya, pasti pelanggan kayak, kenapa lama sekali, apalagi ini fokusnya di sarapan, kayak orang sarapan, betul sekali. Sampai-sampai dibilangi Kamela saya, kau buat di perut kami itu cacing mengamuk. Betul, kan orang mau mulai aktivitas, moodnya harus bagus ya. Dengan sarapan itu bisa membangun mood, kalau terlambat, waduh sudah. Iya, jadi bagaimana tuh Kak mengatasi pelanggan yang komplain? Apakah dengan ditambah menunya atau dikasih apa gitu Kak, supaya masih tetap menjadi pelanggan di dapur Empat Putri? Jadi setelah itu kami pelajari, besoknya kami ambil strategi saya tidak di bagian dapur lagi. Jadi fokus di pengantaran. Iya, dan pemasaran ya kan? Sampai-sampai saya dibantu juga di bidang kurir. Ya, jadi sudah ada kurir yang membantu. Dan yang kedua, strategi berikutnya adalah untuk menservis pelanggan supaya orderan kami sudah tiba di rumahnya. Kami
buka pesanan lebih awal di waktu malam. Oh, jadi kayak pre-order gitu Kak Iya, ya? sudah Ya, pre-order. Jadi begitu juga lebih baik Kak ya. Jadi kita betul. bisa Ada persiapan. dan Ya. distribusi produknya juga nanti bisa efektif Ya, ke betul. pelanggan. Yang ketiga Kak, orderan satu saja atau dua antar. Langsung diantar ya. Langsung diantar. Beda mungkin yang mau pesan banyak bisa. Dulu kan kalau satu dua ditahan dulu, nungguin dulu yang lain order sudah jadi ada sekali 4. antar gitu Kak? Iya begitu Kak, kan capek kalau dari rumah saya ke 1 kilometer lagi kembali lagi ambil. Betul sih, jadi nunggu dulu banyak baru diantarkan. Antar. Ya. Itu mungkin juga yang beberapa pelanggan yang komplain kayak. Oke. Kalau berbicara bisnis kuliner itu pastinya kita juga berbicara tentang bahan baku yang sering naik turun. Nah, bagaimana strategi dari Dapur Empat Putri ini mengatasi bahan baku yang tidak menentu ya Kak Akbar, agar tetap bisa bersaing sama bisnis sejenis? Betul sekali Kak. Bagaimana Kak? Iya Kak, terima kasih. Jadi yang kendala juga berikut kami adalah masalah bahan baku. Jadi untuk mengurangi biaya produksi kami itu selalu kami tekan itu bahan baku itu serendah mungkin, tapi tidak mengurangi kualitas. Jadi cara saya adalah saya pendekatan di distributor kami yang sudah kita kenal. Kayak saya kan gado-gado itu kalau butuh sayur, saya pendekatan ke penjual sayur yang pokoknya saya akrab. Saya akrabi sampai betul-betul membangun hubungan emosional dengan mereka. Iya, sampai seperti keluarga mungkin nggak ya? Ya, supaya kan kalau kita beli kayak apalah gitu. Iya, bisa lah dikasih tambah-tambah. Iya, diskon lah apalah. Iya. Gitu. Oke, seperti itu ya Kak Akbar. Karena memang kan bahan baku sekarang nggak menentu Kak ya. Kadang naik, kadang juga bisa turun. Tapi tidak merubah dari harga menu yang dijual. Tidak merubah. Jadi tetap sama. Ya, itu pun kalau harganya bahan baku naik, tetap saya beli. Mau apa? Jadi dari 2022 sampai ke 2025 sekarang harganya tetap sama Kak? Yang harga produk? Iya, harga yang dijual menu-menunya. Cuma naik sedikit saja, 1.000. Jadi memang tidak naik banyak Kak ya, supaya pelanggan juga kita tetap menjaga pelanggan agar tetap bisa repeat order. Betul. Berbicara juga tentang pendekatan pemasaran yang dilakukan Kak Akbar nih, bagaimana Kak metodenya untuk meningkatkan pesanan dan menarik pelanggan? Ya betul sekali Kak. Jadi metode yang kami lakukan untuk meningkatkan pesanan itu kami berikan free ongkir. Oh, jadi tidak ada ongkir Kak? Tidak ada, bebas. Jadi itu mungkin juga yang pelanggan pasti, oh ada ongkirnya. Ya. Jadi bisa lah. Ya, kami kan rasakan selama tinggal di Muntinluo itu yang menantang adalah ongkir. Iya, pasti mikir juga Kak ya, Iya. pelanggan untuk membayar ongkirnya, apalagi mungkin cukup lumayan kalau jaraknya cukup jauh juga dari tempat menjual ini Kak. Lumayan, ada sekitar 4-5 kilo itu mau diantar. Nah itu, jadi free ongkir. Bebaskan free ongkir semoncong. Tapi tidak mengurangi gitu Kak, maksudnya lah kan sudah ditekan dari harga bahan baku. Nah ini kalau masalah ongkirnya tidak masalah itu Kak? Tidak lagi, karena itu tadi juga tantangannya adalah apa? Kapan kita kasih naik harga, bahaya juga. Pelanggan lari. Pelanggan lari juga. Jadi tetap harga produk tetap sama. Cuma yang saya kasih ini adalah free ongkir supaya pelanggan yang lamanya tadi yang ngamuk tetap free ongkir pesan lagi. Nah Kak, kalau kita ngomongin juga promosi ini ya, promosi Dapur Empat Putri melalui media sosial, atau ada metode lain yang lebih efektif nih untuk meningkatkan penjualannya? Selain bikin status atau broadcast di beberapa mungkin grup yang ada di WhatsApp, apalagi nih Kak yang efektif menurut Kak Akbar? Saya sendiri pribadi belum berpikir ke sana, kayak promosi sosial media ke Facebook, atau secara offline itu bikin usaha di pinggir jalan, buka usaha di pinggir jalan, enggak. Saya hanya mempertahankan pelanggan yang ada dengan cara saya pendekatan ke mereka itu, anggap mereka itu sebagai keluarga.
Jadi dari pernah saya rasakan itu, pelanggan saya anggap saya keluarga. Dari situ dia panggil teman-temannya, rekomendasiin bahwa ini di sini bagus produknya. Itu yang saya rasakan, oh dari sini saja kita bisa berkembang. Iya, jadi membangun loyalitas ke pelanggan ya, Iya, betul supaya sekali. bisa kembali order di Dapur 4 Putri. Iya. Lalu ini Kak, kita menuju ke akhir perbincangan kita hari ini. Impian terbesar Kak Akbar untuk Dapur 4 Putri beberapa tahun ke depan seperti apa? Impian terbesar ya, kami hanya berharap bisnis ini nyaman bagi orang, intinya. Yang kedua, berharap saya dan istri bisa melayani pelanggan-pelanggan, utamanya di bidang utamanya di sarapan mereka. Karena tagline kami itu adalah menemani sarapan Anda. Iya. Itu hanya tagline yang saya tekan untuk pelanggan ke depan. Jadi impian terbesar kami itu. Yang kedua adalah impian terbesar kami mau mengajak keluarga kami mengangkat derajatnya dengan sama-sama membangun Dapur 4 Putri. Jadi memang pendekatannya cukup menyentuh ya pendengarannya. Karena memang kalau bicara sarapan itu kita harus gesit ya Kak, ya harus cepat. Harus cepat. Pelayanannya nggak boleh terlambat. Betul, karena sekali. Orang kan mau memulai aktivitas, mau kerja, mau pergi sekolah ya. Itu yang dibangun Kak Akbar dari sudah 3 tahun berjalan bisnisnya sampai sekarang, agar pelanggan tetap repeat order di Dapur 4 Putri. Nah, kalau bisa Kak Akbar kasih saran nih di pendengar Setia Maros FM mungkin yang ingin memulai usaha seperti Kak Akbar kuliner dari rumah, apa saran terbaik yang bisa Kak Akbar katakan untuk pendengar? Terima kasih Kak. Ya, baik sahabat pendengar Maros FM, kami bukan orang hebat, kami juga bukan orang sukses yang mau memberikan. Ya, kami hanya memberikan saran sesuai yang kami jalani 2022 sampai 2025 ini. Bagi teman-teman yang ingin menjalankan bisnis kuliner di rumah, bisa saja hal yang pertama kita bangun adalah fokus pertama. Iya. Fokus kita mau bisnis atau mau kerja. Setelah itu yang kedua, kita harus sebagai di usaha kuliner itu. Contohnya, kalau kita mau menjual ke pelanggan, kita harus penikmat dulu. Iya, betul. Dicicipi dulu semua menu. Ya, jadilah pembeli dulu. Iya. Ya, jadilah pembeli dulu, kemudian baru kita menjual. Betul. Nah, yang ketiga, setelah usahanya sudah jalan, yang ketiga adalah konsistensi. Konsisten saja jalan. Karena ada suatu saat nanti akan berhasil. Dan yang Mela dengar juga dari pengalaman Kak Akbar yang sudah beliau ceritakan di Maros FM ini, konsistensi dan mental sebagai pengusaha itu juga harus ada dalam diri Kak ya. Jangan sampai goyah gitu. Karena betul. Dari cerita Kak Akbar tadi istrinya juga sempat goyah karena di awal-awal tidak banyak yang order dan belum banyak yang tahu Dapur 4 Putri, tapi Kak Akbar tetap memberikan motivasi dan memberikan konsisten yang akan dilakukan konsisten agar Dapur 4 Putri bisa meluas dan dikenal hingga sekarang. Kalau Kak Akbar bisa simpulkan tuh dari 2022 ke 2025 sudah berapa persen nih kenaikannya Dapur 4 Putri Kak? Dari awal merintis sampai sekarang? Omset ya, apakah? Iya, dari omsetnya. Omsetnya, saking naiknya omset itu, saya bisa nambah anak itu. Iya juga sih, dulu ini dari kaosnya Kak Akbar 3 Putri, tahun berapa ini Kak? Ini 2022 ini. Oh, awal 2022 masih 3. Masih 2 di situ 2022. Oh, 2. Ya, 2023 lahir 1. Yang ini sekarang? Jadi ini sekarang 2024. Oh, yang ganti nama menjadi 4 ya? 4 Putri. Hal yang pertama kita yang kenaikan bisnis bagi kami itu tidak naik-naik.
Tapi yang saya rasakan adalah mungkin itu rezeki Allah itu mungkin banyak ya. Ya, betul. Seperti itu anak, Betul. keluarga senang semua. Yang support juga Ya. usahanya Kak Akbar. Iya begitu, kami menjalin sampai sekarang senang-senang saja, tidak pernah merasa apa ya terbebani. Ya, yang ketiga juga mungkin kalau keluarga datang, kami tidak pernah merasa kekurangan, kami bisa menservis mereka. Ya, itu saja kalau kenaikan bisnis, kalau gaji, masih begitu saja. Maksudnya tidak begitu. Tapi kalau Mela dari Kak Akbar ini orang yang bersyukur ya atas semua yang diberikan di kehidupannya. Apalagi kalau melihat perjalanan usahanya yang dari 2022 ke 2025 mungkin tidak banyak yang bisa dipaparkan juga ya Kak Akbar tentang tantangannya mungkin kalau dipaparkan di di seperti ini kita tidak bisa melihat langsung ya pengalamannya tuh riwahnya seperti apa ya, dan juga membagi waktu dan mental usaha itu pasti juga kadangkala goyah ya Kak, kadangkala pengen kita berhenti tapi betul. Kalau kita berhenti masa sudah dibangun dari awal kita terseok-seok. Oke, terima kasih Kak Akbar sudah datang ke Maros FM dan pengalamannya semoga bisa menjadi inspirasi. Amin. Bagi pendengar yang mau memulai usaha, tidak boleh takut ya. Jangan ya. Iya, dan harus konsisten. Harus konsisten. Dengan yakin apa? juga. Ya, yakin juga dengan apa yang sudah dijalani. Terima kasih Akbar Tanjung, semoga usahanya laris manis. Amin, karena banyak yang repeat order, pelanggannya juga makin banyak ya, dan makin meluas, banyak dikenal khususnya di daerah Moncongloe ya Kak Akbar. Buat pendengar juga yang ada di sekitar Moncongloe, boleh banget yang mau sarapan order di Dapur 4 Putri ya. Nanti akan ada Kak Akbar yang melayani Anda. Boleh juga dikatakan nomor WA-nya berapa supaya nanti pendengar yang dengerin bisa langsung WA Kak Akbar kalau mau order. Ya. WA kami 0811 417 5388. Oke, itu kontaknya ya, kontak Kak Akbar kalau mau ke Dapur 4 Putri. Kalau di Instagram atau Facebook sudah ada tuh belum? Instagram sudah ada Dapur 4 Putri. YouTube baru mau dibikin. Lagi belum konsisten ke sana. Iya, karena juga masih riuh ya Kak, dengan segala anak-anak ya. Urusan di dapur juga dan pemasaran lewat WhatsApp dan pengirimannya juga. Betul. Ya. Oke Akbar, terima kasih waktunya. Semoga semakin ke depan makin maju usahanya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Baik pendengar, terima kasih juga atas waktunya di Centang Biru. Mela pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Semoga pengalaman Kak Akbar menjadi inspirasi bagi kita semua, dan yang mau memulai usaha jangan ada kata takut dan yakin akan apa yang nantinya dijalani. Selama kita pada salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa.